Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 15 dari manajemen 3 semester 3 yang beranggotakan 1. Safiyah Septianingrum NPM 2031101100526, 2. Digi Ferdianto NPM 2031101100527, dan saya Delvia Nurul Anggita NPM 2031101100528. Ini kami akan mempresentasikan metode harga pokok pesanan. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Proses melalui lebih dari satu tahap produksi. PT Lancar Jaya memproduksi barang atas dasar pesanan, di mana pengolahan produknya melalui 3 departemen produksi, yaitu Departemen A, Departemen B, dan Departemen C. Barang yang dihasilkan oleh Departemen A akan diproses di Departemen B, dan barang yang dihasilkan di Departemen B akan diolah lebih lanjut di Departemen C. Berikut data pesanan dan biaya produksi selama bulan Agustus 2007. A. Pada bulan ini, perusahaan menerima 3 jenis pesanan, yaitu PX, PY, dan PZ. Pesanan PX sejumlah 2.500 unit dengan harga 12.000 per unit. Pesanan PY dengan jumlah 4.000 unit dengan harga 10.000 per unit. Pesanan PZ dengan jumlah 2.000 unit dengan harga 7.500 per unit. Biaya bahan baku hanya dikeluarkan oleh Departemen A dan C saja dengan biaya sebagai berikut. Pesanan PX di Departemen A sebesar Rp4.500.000, di Departemen B sebesar Rp2.500.000, dan di Departemen C sebesar Rp7.000.000. Pesanan PY di Departemen A sebesar Rp6.000.000, di Departemen B sebesar Rp4.000.000, dan di Departemen C sebesar Rp10.000.000. Pesanan PZ di Departemen A sebesar Rp2.400.000, di Departemen B sebesar Rp3.600.000, dan di Departemen C sebesar Rp6.000.000. Total pesanan dari Departemen A yaitu Rp12.900.000, dari Departemen B sebesar Rp10.100.000, dan di Departemen C sebesar Rp23.000.000. C. Biaya gaji dan upah. Pesanan PX di Departemen A sebesar Rp2.400.000, di Departemen B sebesar Rp2.600.000, dan di Departemen C sebesar Rp1.600.000. Pesanan PY di Departemen A sebesar Rp3.500.000, di Departemen B sebesar Rp1.200.000, dan di Departemen C sebesar Rp1.800.000. Pesanan PZ di Departemen A sebesar Rp1.900.000, di Departemen B Rp1.500.000. Total biaya gaji dan upah dari Departemen A sebesar Rp7.800.000, dari Departemen B sebesar Rp5.300.000, dan Departemen C sebesar Rp3.400.000. D. Tarif BOP dan dasar pengenaan tarifnya adalah sebagai berikut. Departemen A, dasar pengenaannya jam kerja langsung dengan tarif Rp480 per jam kerja langsung. Departemen B, dasar pengenanya jam kerja langsung dengan tarif Rp750 dan per jam kerja langsung. Dan Departemen C, dasar pengenanya upah langsung dengan tarif 60% dari upah langsung. Jam kerja langsung yang digunakan oleh masing-masing pesanan adalah pesanan PX pada Departemen A 7.500 jam kerja langsung dan pada Departemen B 3.000 jam kerja langsung. Pesanan PY pada Departemen A 8.500 jam kerja langsung dan Departemen B 5.000 jam kerja langsung. Sedangkan pesanan PZ pada Departemen A sebanyak 4.000 jam kerja langsung dan pada Departemen B sebanyak 2.000 jam kerja langsung. E. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi gedung sebanyak Rp3.500.000, biaya asuransi sebanyak Rp5.000.000, dan biaya depresiasi mesin sebanyak Rp1.750.000, sehingga total keseluruhannya adalah Rp10.250.000. F. Pesanan PX dan PY sudah selesai dan diserahkan kepada pemesannya, sedangkan pesanan PZ sudah dipindah ke Departemen C tapi belum mulai dikerjakan.
diminta jurnal yang diperlukan. Jawaban. Yang pertama, mencatat pemakaian bahan baku. BDP biaya bahan baku Departemen A sejumlah Rp12.900.000. BDP biaya bahan baku Departemen C sejumlah Rp10.100.000. Sehingga persediaan bahan baku sejumlah Rp23.000.000. Yang kedua, mencatat pemakaian gaji dan upah. BDP biaya tenaga kerja langsung Departemen A sejumlah Rp7.800.000. BDP biaya tenaga kerja langsung Departemen B sejumlah Rp5.300.000. Dan BDP biaya tenaga kerja langsung Departemen C sebanyak Rp3.400.000. Sehingga total gaji dan upah sebanyak Rp16.500.000. Yang ketiga, mencatat BOP dibebankan. BDP BOP Departemen A sebanyak Rp9.600.000. BDP BOP Departemen B sebanyak Rp7.500.000. BDP BOP Departemen C sebanyak Rp2.040.000, sehingga BOP yang dibebankan sebanyak Rp19.140.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Departemen A memiliki 20.000 jam kerja langsung, sehingga dikalikan tarif Rp480 sehingga hasilnya Rp9.600.000. Departemen B memiliki 10.000 jam kerja langsung dikalikan tarif Rp750 sehingga hasilnya Rp7.500.000. Sedangkan Departemen C 60% dari upah langsung, yaitu 60% dikali Rp3.400.000 dari total biaya gaji dan upah pada Departemen C sehingga hasilnya Rp2.040.000. Yang keempat, mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya Rp10.250.000 dari biaya depresiasi gedung Rp3.500.000, biaya asuransi Rp5.000.000, dan biaya depresiasi mesin Rp1.750.000. BOP yang dibebankan sebanyak Rp19.140.000. BOP sesungguhnya Rp19.140.000. BOP sesungguhnya Rp8.890.000 dan selisih BOP Rp8.890.000, yaitu dari BOP yang dibebankan yaitu sebanyak Rp19.140.000 dikurangi BOP sesungguhnya yaitu Rp10.250.000 sehingga menghasilkan selisih BOP yaitu Rp8.890.000. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki Ferdianto. Ya, oke. Melanjutkan. Sekarang geri yang E. Mencatat produk sesuai Departemen A dikirim ke Departemen B. BDP dengan HPP Departemen A ke Departemen B total 30.300. BDP atau bisnis dering pemasaran dengan biaya bahan baku Departemen A yaitu 12.900. Terus BDP dengan BTKL Departemen A sejumlah 7.800. BDP dengan BO Departemen A sejumlah 9.600. Lalu dihitung dengan cara setelah itu masukkan biaya perinciannya seperti BBB yang kita kenal sebagai biaya bahan baku, terus BTKL biaya tenaga kerja langsung, dan BOP atau biaya overhead pabrik. Sedangkan di kolom PX BB nya itu 4.500.
Sedangkan di PTKL di kolom PX yaitu 2.400.000. Terus BO nya atau biaya overhead di kolom PX itu 3.600.000. Sedangkan di kolom PY BB nya itu atau biaya bahan baku sebesar 6 juta. Terus PTKL atau biaya tenaga kerja langsung di kolom PY itu 3.500.000. Nah, sedangkan BO nya atau biaya overhead pabrik di kolom PY itu ada 4.080.000. Terus lanjut ke kolom PZ. Nah, di kolom PZ itu BB nya itu atau biaya bahan baku itu ada 2.400.000. Kalau PTKL nya itu 1.900.000. Sedangkan BOP nya atau biaya overhead pabrik itu ada 1.920.000. Nah, totalnya antara PX, PY dan PZ di kolom bahan baku itu ada 12.900.000. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja langsung antara PX, PY dan PZ itu totalnya ada 7.800.000. Yang terakhir itu biaya overhead di kolom PX, PY dan PZ itu di total menjadi 9.600.000. Nah, total semuanya itu dari biaya BB dan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead itu totalnya itu ada 30.300.000. Nah, sedangkan di kolom PX digabung antara biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik itu dijumlah menjadi 10.500.000. Nah, di kolom PY juga sama, jumlah antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead itu dijumlah menjadi 3.580.000. Nah, sedangkan di kolom PZ jumlah antara bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik itu menjadi 6.220.000. Nah, totalnya itu sama dengan 30.300.000. Nah, terus lanjut ke pencatatan produksi sesuai departemen B dikirim ke departemen C. Yang caranya itu biaya bisnis daring pemasaran atau dikenal dengan BDP dengan HPP harga pokok penjualan departemen B ke departemen C itu ada 43.100.000. Terus bisnis daring pemasaran dengan HPP HP atau harga pokok departemen B ke departemen C itu ada 30.300.000. Itu hasil dari yang atas, total dari penjumlahan dari biaya bahan pokok, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead itu 3.300.000. Nah, lanjut BDP atau bisnis daring pemasaran dengan biaya tenaga kerja langsung departemen B itu ada
5.300.000. Lalu bisnis dealing pemasaran dengan biaya overhead pabrik departemen B itu ada 7.500.000. Itu total dari produksi selesai departemen B dikirim ke departemen C. Oke, lanjut. Nah, perhitungannya itu, dan seperti biasa kita menggunakan tabel. Nah, biaya yang dimasukkan itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Seperti biasa, kolom PX, PY, PZ itu masing-masing biaya bahan bakunya itu di kolom PX ada 10.500.000. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja langsung di kolom PX itu ada 2.600.000. Terus biaya overhead pabrik di kolom PX itu ada 2.250.000. Nah, dijumlah antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead itu menjadi 15.350.000. Oke, sedangkan di kolom PY biaya bahan bakunya itu mencapai 13.580.000. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung itu ada 1.200.000. Yang terakhir, biaya overhead di kolom PY itu ada 3.750.000. Lalu di total menjadi 18.530.000. Nah, sedangkan di kolom PZ biaya bahan bakunya itu mencapai 6.220.000. Lalu biaya tenaga kerja langsungnya di kolom PZ itu mencapai 1.500.000. Lalu biaya overhead pabrik di kolom PZ mencapai 1.500.000, sama dengan biaya tenaga kerja langsung. Di total mencapai 9.220.000 rupiah. Nah, sekarang total dari PX, PY, PZ antara biaya bahan bakunya itu digabung menjadi 30.300.000. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja langsung di kolom PX, PY, dan PZ dijumlah menjadi 5.300.000 rupiah. Sedangkan biaya overhead pabrik di kolom PZ, PY, dan PX dijumlah menjadi 7.500.000. Jadi total keseluruhannya itu 43.100.000. Nah, sekarang lanjut ke yang G. Pencatatan produk selesai departemen C dikirim ke gedung. Nah, terus persediaan produk selesai mencapai 45.820.000. Nah, terus biaya dealing pemasaran dengan harga pokok departemen B ke departemen C itu mencapai 33.880.000 rupiah. Nah, terus biaya dealing pemasaran biaya bahan baku departemen C mencapai 6.500.000. Terus biaya dealing pemasaran dengan biaya tenaga kerja langsung departemen C mencapai 3.400.000.
Terus bisnis dering pemasaran dengan biaya overhead pabrik Departemen C itu mencapai Rp2.040.000. Nah, terus kita masukkan ke tabel. Nah, di tabel itu ada macam biaya yang dicantumkan seperti harga pokok Departemen B dan Departemen C. Harga pokok Departemen B dan C di kolom X, di kolom PY, di kolom PX itu mencapai Rp15.350.000. Sedangkan biaya bahan baku di kolom PX itu mencapai Rp2.500.000. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja langsung di kolom PX itu mencapai Rp1.600.000. Yang terakhir, biaya overhead pabrik di kolom PX itu hanya Rp960.000. Nah, terus sekarang pindah ke kolom PY. Di kolom PY itu harga pokok Departemen B dan C itu ada Rp18.530.000. Itu di kolom PY. Sedangkan biaya bahan baku atau BBB di kolom PY itu ada 4 juta. Terus biaya tenaga kerja langsung di kolom PY itu ada Rp1.800.000. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik di kolom PY itu ada Rp1.080.000. Nah, total pemasaran dari harga pokok Departemen B ke C itu ada Rp33.880.000. Nah, terus total dari biaya bahan baku antara PX dan PY itu ada Rp6.500.000. Terus sedangkan yang biaya tenaga kerja langsung itu ada total pemasaran itu Rp3.400.000. Lah, yang terakhir biaya overhead pabrik itu totalnya atau total pemasarannya itu ada Rp2.040.000. Nah, sedangkan dalam proses harga pokok Departemen B ke C itu ada Rp9.220.000. Sedangkan biaya bahan baku itu dalam proses itu ada Rp3.600.000. Lah, sedangkan yang biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead itu masing-masing Rp0. Ya, mungkin sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Diki Ferdianto. Di bagian H, mencatat produk belum selesai. Persediaan produk dalam proses di bagian debit sebesar Rp12.820.000. Di bagian kredit, barang dalam proses harga pokok Departemen B ke Departemen C sebesar Rp9.220.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen C sebesar Rp3.600.000.
I. Mencatat hasil penjualan PX dan PY. Kas di bagian debit sebesar 70 juta rupiah dan piutang dagang di bagian kredit sebesar 70 juta rupiah. Perhitungannya adalah PX sebesar 2.500 dikali 12.000 sama dengan 30 juta rupiah. PY sebesar 4.000 dikali 10.000 sama dengan 40 juta rupiah. Jika dijumlah maka menghasilkan 70 juta rupiah. J. Mencatat harga pokok produksi yang dijual barang PX dan PY. Harga pokok produksi selesai di bagian debit sebesar Rp45.820.000 dan di bagian kredit persediaan produk selesai sebesar Rp45.820.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.